sahabat, puji nama Tuhan. Hai. Senang sekali saya Alfrianto Buntoro bisa menjumpai sahabat di video kali ini. Kiranya Tuhan yang Maha Mulia itu memberkatimu berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Sahabat, hari ini saya mau bagikan cerita hidup dan juga sedikit sharing firman Tuhan. Karena firman ini saya alami di hidup saya, makanya saya namakan cerita iya, sharing pun juga iya. Jadi hari ini saya mau bagikan tentang melihat dengan cara Tuhan melihat. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian pertama. Ya. Di ayat ini saya dapat 5 hal yang mengubah hidup saya. Dan hari ini saya akan bagikan hal yang pertama, yaitu bunyinya seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ini bagian 1, saudara. Ya. Yang bilang ini siapa? Tuhan. Sahabat. Kalau yang bilang ini manusia, misalnya gini, ada seorang manusia datang ke kita. Kita lagi ada masalah, ada lagi dalam persoalan yang berat. Lalu dia berkata, "Bro," atau "Sis, masalahmu itu biasa." Lalu mungkin kita akan jawab seperti ini, "Kamu itu asal jeblak aja. Kamu itu asal bicara aja. Bilang biasa. Kamu tahu nggak betapa susahnya aku menghadapi ini? Kamu tahu nggak betapa tersiksanya aku dengan keadaan ini? Kamu datang dan berkata, itu biasa. Kamu nggak ngalami. Coba kalau kamu alami, kamu mungkin nggak bilang seperti itu." Mungkin gitu reaksi kita kalau yang bilang manusia, karena dia nggak tahu apa-apa. Tetapi ini yang bilang itu Tuhan Yesus loh. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Jadi hari ini apa masalah kita? Keuangan? Masalah sakit penyakit? Masalah tentang masa depan? Tuhan berkata itu biasa. Kenapa Tuhan bilang biasa? Apakah Tuhan sedang meremehkan kita? Apakah Tuhan sedang mengecilkan masalah kita atau memandang rendah masalah kita? Tidak seperti itu. Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan gini mau bilangnya, kenapa pencobaan itu biasa, kata Tuhan? Karena aku beri kekuatan. Ya, saudara, kalau ada anak kecil dikasih angkat beban 5 kilo, dia nggak sanggup. Lalu kalau kita bantu dia masih merasa berat. Gimana rasanya? Kita berkata, kamu ini gimana? Kan udah papa bantu, kan udah koko bantu, kan udah kakak bantu, kok masih berat? Itu dia yang berlebihan. Tuhan juga seperti itu. Tuhan beri kita kekuatan. Makanya Tuhan berkata, itu biasa. Jadi kita nggak usah hiperbola dengan masalah, nggak usah hiperbola dengan pencobaan. Karena Tuhan yang kita sembah, yang Maha Kuasa itu berkata, itu biasa. Amin. Sahabat, Tuhan mau bawa kita masuk ke dalam cara pandangnya Tuhan. Tuhan mau kita melihat masalah dengan cara Tuhan melihat. Karena manusia melihat ketidakmungkinan, tetapi Tuhan melihat kemungkinan. Manusia melihat ketidakbisaan, tetapi Tuhan melihat kebisaan. Jadi cara pandang Tuhan sama kita itu beda. Dan Tuhan mau bawa kita itu memandang dengan caranya Tuhan. Maka di dalam kesulitan, di dalam masalah, kita akan melihat ada peluang. Di dalam pencobaan, di dalam trial yang kita alami, kita akan melihat ada breakthrough. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau bawa kita punya mentalitas sebagai seorang anak Allah, bukan sebagai seorang anak gampangan yang dikit-dikit menangis, yang dikit-dikit meratap. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita tumbuh menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi orang yang bermental pemenang. Sebab ada di dalam Yoel 3 berkata, hai kamu yang lemah, berkatalah, aku pahlawan. Jangan merasa lemah. Don't be afraid. Jangan menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah.
sahabat, biarlah kita hidup dengan caranya Tuhan. Kita pandang masalah, kita berkata kepada masalah itu, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar." Ya, jadi jangan katakan aku punya masalah yang besar, tetapi katakanlah aku punya Tuhan yang besar. Maka Tuhan yang besar itu akan menolongmu, akan bertindak, memulihkan keadaanmu, dan engkau akan mengalaminya. Saudara, ini pengalaman hidup saya. Kenapa? Karena dulu saya merasa berat dengan masalah ini. Dulu saya gak bisa melihat, berat. Dulu saya tunanetra, tiba-tiba gak bisa melihat, berat. Dunia runtuh. Sekarang beda keadaannya. Saya melihat ada karya tangan Tuhan di hidup saya. Meskipun saya tidak bisa melihat, meskipun saya seorang tunanetra, saya tahu Tuhan tidak pernah iseng dengan hidup saya. Begitu juga dengan hidup sahabat semuanya. Dia punya rencana. Dia pasti melakukan rencananya di hidupmu dan hidupku. Jadi, ayo berharap dan ayo percaya selalu kepada Sang Yang Maha Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sekian saja video saya kali ini. Saya berdoa saudara, sahabat semuanya diberkati lewat video ini. Jangan lupa saudara, di like, share ke teman-temanmu. Yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Biarlah channel Afrianto Buntoro akan jadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak anak muda untuk punya mentalitas pemenang. Haleluya. Sekian saja video saya. Tuhan Yesus memberkati.